Yes, sekarang di Indonesia sampai video ini dibuat sudah 369 kasus dengan 32 kematian. Di dunia 246.522 orang terjangkit positif COVID-19 dengan kematian 10.000 lebih guys. Dan kalau Anda nggak kenal apa itu virus corona, maka Anda tak waspada. Tak kenal, tak waspada. Maka itu kita akan bahas apa sih itu virus corona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andika Sediawan, your amazing mentor. Selamat datang di channel Amazing Life Project, dan channel ini saya dedikasikan ya di masa working from home ini, WFH ya, kerja di rumah, sambil saya produksi terus produksi konten-konten video yang mengedukasi, dan kita fokuskan yuk mengedukasi apa itu virus corona, bagaimana cara mencegahannya, dan we are going to talk about all the things about coronavirus. Kenapa? Karena gini, sekarang kata kuncinya harus diedukasi, karena kalau enggak, apalagi kita bicara Indonesia. Kalau kita bicara Indonesia, banyak orang yang nggak ngerti ini virus corona, nggak ngerti apa yang harus dilakukan, akhirnya bisa jadi Indonesia adalah negara yang paling parah ya terdampak dari kasus virus corona, dan kita nggak mau dong. Ya, dan kalau Anda nggak mau, saatnya Anda sekarang belajar ya dari apa yang saya sharingkan, dan mudah-mudahan ini bisa Anda share dan banyak orang yang juga akhirnya dapatkan manfaat, dan supaya teman-teman di luar sana, keluarga, saudara, sahabat, teman-teman Anda bisa melakukan apa yang kita bahas ya di video demi video yang kita akan sharingkan di channel Amazing Life Project. Ya, dan sebelumnya mungkin ada baiknya buat teman-teman subscribe, like, comment, and share. Kenapa? Karena ada banyak sekali video yang akan saya bahas tentang virus corona. Ya, oke. Yang pertama adalah pertanyaannya, apa itu virus corona? Ingat, tak kenal maka tak waspada. Bukan tak sayang ya, nggak ada gunanya kita sayang sama virus corona. Nah, saya pengen membahas dulu apa itu virus corona. Jadi istilah virus corona itu merujuk pada virus yang sering ditemukan yang menginfeksi binatang dan bisa menyebar ke manusia. Jadi coronavirus ini sudah ditemukan sejak tahun 1960. So ini sudah lama guys. Ya, bahkan ya kalau kita terakhir dengar ada flu burung heboh H1N1 ya, itu juga coronavirus, flu burung, dan sekarang menjadi seasonal influenza. Jadi kalau teman-teman lagi flu bisa jadi itu H1N1. Apakah coronavirus COVID-19 ini akan menjadi seasonal flu? Kita akan bahas di video-video berikutnya. Tapi yang jelas, sejak tahun 1960 ini sudah banyak virus corona tipe-tipenya. Ya. Virus corona saat ini yang mewabah, SARS-CoV-2, dan menyebabkan penyakit COVID-19, merupakan jenis virus corona yang ke-7. Ya, yang ke-7 yang menginfeksi manusia. Ya, dan kebayang dong dari tahun 60 sampai sekarang berarti sudah 60 tahun lebih gitu ya, 60 tahunan kurang lebih, itu sudah banyak tipe, dan ini ada tipe yang ke-7. Nah, perlu kita ketahui dan perlu Anda sadari bagaimana virus corona menyebar. Ya, bahkan kalau kita bicara nanti di video-video saya yang lain, saya akan bahas jangan-jangan ya apakah ada kebocoran laboratorium biokimia ya yang meneliti virologi, ada isunya seperti itu ya, atau memang ini perang dagang, jangan-jangan kita bahas di video yang lain. Tapi yang jelas saya pengen teman-teman tahu dulu supaya teman-teman bisa waspada, supaya teman-teman bisa tidak terjangkit positif COVID-19. Baik, kita lanjut ya. Jadi bagaimana virus corona itu bisa menyebar? Di tahun 2002 itu heboh dengan SARS, 2011 MERS ya. Kalau MERS itu 2011 itu dari banyaknya di negara Middle East ya. Karena kenapa? Karena memang dalam kasus MERS itu ditularkan dari unta ke manusia. Ya, dari unta ke manusia. Lalu kalau dalam kasus SARS ditularkan dari musang ke manusia. Ya, ada yang dari burung, makanya bicara flu burung. Dan dalam kasus COVID-19 diduga ditularkan dari ular dan kelelawar. Makanya yang menjadi pusat epicentrum penyebaran COVID-19 itu disinyalir adalah sebuah pasar hewan ya, makanan seafood di sana, bahkan bukan hanya seafood tapi hewan-hewan yang eksotis, ada ular, ada kelelawar ya, itu sekarang itu disinyalir menjadi penyebab ya COVID-19 tersebar. Ya, jadi dari kelelawar, ular itu menjadi indungnya si COVID-19. Penularan dari manusia ke manusia lewat droplet partikel air liur. Droplet itu partikel air liur ketika penderita bersin atau batuk. Cek,
Ya. Nah, makanya Anda harus tutup kalau Anda bersin, kalau Anda batuk, karena dropletnya inilah yang akan menularkan COVID-19 ini. Itulah kenapa ya buat teman-teman yang memang sedang batuk, yang sedang pilek, wajib fardu kudu ain, harus kudu Anda pakai masker supaya tidak menularkan ke orang-orang di sekitar Anda. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah berapa lama inkubasi corona? Ada yang tahu? Ya. Ternyata menurut penelitian adalah 2-14 hari inilah masa inkubasi virus corona ya di dalam tubuh kita. Walaupun sekarang ditemukan ada kasus-kasus yang dia 14 hari negatif setelah dicek, tapi hari ke-21 malah positif. Itulah kenapa Anda harus kenal virus corona. Itulah kenapa Anda harus kenal virus yang sekarang lagi merebak mewabah pandemi di dunia ini, karena dia sangat mudah, sangat mudah untuk mutasi, bermutasi sehingga dia bisa jadi lebih mengganas begitu. Ya bisa masa inkubasi bisa lebih lama, bahkan bisa lebih cepat. Ya, karena sangat vulnerable yang namanya virus ini. Ya, jadi masa inkubasi adalah saat pasien pertama kali terpapar virus hingga menunjukkan gejala awal. Ya, jadi kalau Anda teman-teman masuk virus ke tubuh Anda, biasanya dalam 7 hari ya tubuh Anda akan membentuk antibodinya dan dia akan berperang di 7 hari kedua, 14 hari. Kalau antibodi Anda kuat, Anda akan mengalahkan virus tersebut. Pertanyaannya, kalau ternyata antibodi Anda nggak kuat, maka Anda akan dikalahkan oleh virus tersebut. Mulailah demam, mulailah batuk-batuk, mulailah sesak, hati-hati. Nah, inilah kenapa Anda harus segera melaporkan ke rumah sakit rujukan terdekat kalau teman-teman sudah merasakan sesak nafas, demam, pilek, batuk seperti itu. Pertanyaan berikutnya adalah, siapa yang paling beresiko terkena corona? Ya, kabar baiknya saya baca di sebuah artikel juga, untungnya alhamdulillah itu anak-anak umur 10 tahun so far belum ada yang terjangkiti COVID-19 ini. Jadi ini tanda kutip tidak menyerang anak-anak yang memang tanda kutip memiliki daya imunitas tubuh yang jauh lebih baik. Sehingga banyak orang yang sudah di atas umur 60 tahun, di atas 70 tahun, ya, di atas 50 tahun deh biar lebih waspada, itu harus jauh lebih waspada. Kenapa? Karena memang ya terutama lansia ya di atas 70 tahun, ini adalah orang-orang yang yang paling banyak terjangkiti oleh COVID-19 virus corona ini. Ya, kenapa? Karena tadi daya tahan tubuhnya sudah menurun. Apalagi kalau Anda punya komorbid. Komorbid itu apa bahasa kerennya? Bahasa gampangnya. Ya, Anda punya penyakit bawaan. Bukan bawaan. Ya, Anda sudah punya penyakit sebelumnya. Apakah itu diabetes, apakah itu stroke, apakah itu cancer. Nah, buat teman-teman yang sudah punya penyakit sebelumnya yang merupakan penyakit yang cukup berat gitu ya. Nah, ini harus lebih waspada. Orang yang memiliki riwayat penyakit lain seperti diabetes, sakit jantung tadi sudah saya bahas, dan orang-orang yang memiliki riwayat penyakit pneumonia, sakit pernafasan. Karena virus ini menyerang saluran pernafasan. Itulah kenapa kita bahas di video yang lain, lebih khusus, kenapa Anda nggak boleh ya, Anda disarankan jangan megang daerah T ini, apakah mata, hidung, mulut, ya kenapa? Ini adalah saluran ya pernafasan Anda. Nah, hubungannya apa? Ya ada namanya ductus lacrimalis, itu kan ada hubungannya sama hidung ya. Kalau lagi nangis gitu kan, nonton film India misalnya atau drama Korea, lalu ada sesenggukan ya, biasanya pileknya juga keluar gitu kan, ingusnya. Nah, itu memang ada hubungannya. Itulah kenapa nanti kita bahas cara pencegahannya, jangan megang daerah T, mata, hidung, mulut seperti itu. Pertanyaan berikutnya, apa sudah ada yang sembuh dari corona? Ya, hingga pertengahan Maret kemarin, lebih dari 85.000 orang dari total 220 ribuan lebih penderita di seluruh dunia sudah dinyatakan sembuh. Alhamdulillah, kabar baik. Jadi memang penyebaran virus corona ini sangat masif, tapi klinisnya juga semakin mereda. Jadi kabar baiknya, jadi walaupun si coronavirus ini semakin cepat penyebarannya, tapi kabar baiknya adalah gejala-gejala ditimbulkan gara-gara COVID-19 ini jauh lebih mereda, jauh lebih ringan. Nah, itu kabar baiknya. Jadi cuman juga artinya banyak orang yang ternyata positif, tapi ternyata dia memang tidak menimbulkan gejala batuk yang parah, tidak menimbulkan gejala sesak, tidak menimbulkan memang demam yang febris tinggi seperti itu. Artinya Anda pun harus semakin waspada. Itulah kenapa Anda harus melakukan social distancing. Apa itu nanti kita akan bahas di video berikutnya.
ya, karena memang gejala klinisnya sangat subklinis bahkan tanpa gejala klinis. Tapi Anda bisa menjadi carrier positif COVID-19 yang bisa mentransmisikan, yang bisa menularkan ke orang-orang di sekitar teman-teman, ya. Dan jumlah pasien sembuh bertambah setiap harinya, alhamdulillah. Dan WHO, World Health Organization, menyatakan 80% pasien sembuh tanpa membutuhkan perawatan khusus. Ketika dia melakukan self isolation, itu banyak yang sudah tersembuhkan. Jadi please kalau Anda memang yang sudah merasakan demam, sesak, batuk, pilek, ya, dan punya riwayat kontak dengan orang yang positif atau dari perjalanan luar negeri, please stay at home, tetap di rumah saja. Pertanyaan berikutnya, apa sudah ada obat atau vaksinnya? Belum ada vaksin atau pengobatan spesifik, walaupun di Jepang, ya, Fujifilm yang datang perusahaannya kabarnya sudah menemukan Avigan, anti flu-nya, anti coronavirus-nya. Tapi ya ada yang bilang sudah efektif, ada yang belum. But let's see lah. Tapi sebenarnya memang virus itu belum ada obatnya saat ini, belum ada vaksinnya. Dan sebenarnya di dunia kedokteran yang saya pelajari, virus itu adalah self-limiting disease. That's why, itulah kenapa Anda harus pola hidup bersih dan sehat supaya antibodi Anda bisa melawan, ya, pasukan musuh virus COVID-19 tersebut, ya. Dan gejala yang disebabkan virus dapat diobati, ya, kayak panasnya, demamnya, batuk, pileknya, seseknya. Dan pengobatan harus didasarkan pada kondisi klinis pasien, ya. Jadi pengobatan memang didasarkan pada kondisi klinis pasien. Ya, jadi kabar baiknya adalah self-limiting disease sebenarnya si virus ini. Tapi tadi Anda harus punya daya tahan tubuh yang sangat kuat, ya. Dan yang perlu Anda perhatikan sekarang adalah virus ini sudah menjadi pandemi, ya. Waktu tanggal 12 Maret, ya, WHO menyatakan COVID-19 sebagai pandemi atau wabah yang meluas berbagai negara. Kriteria umum penempatan pandemi adalah virus menyebabkan kematian. Penularan virus dari orang ke orang terus berlanjut tanpa kendali. Virus telah menyebar ke hampir seluruh dunia. Itulah kenapa WHO menyatakan bahwa ini adalah pandemi. Artinya Anda harus semakin waspada. Ya, sekarang di China, di Amerika, di negara-negara Eropa, Italia deh katakan, jauh lebih higienis, orangnya jauh lebih lebih bersih, gaya hidupnya jauh lebih disiplin, pengobatannya lebih bagus, rumah sakitnya lebih canggih. Mohon maaf, dibanding Indonesia. That's the fact. Tapi kita lihat sekarang, ya, 3.000-an orang lebih sudah meninggal dunia karena COVID-19 ini. So, bukan yang kita takuti, jangan sampai panik, tapi Anda harus tetap waspada. Karena kalau Anda tidak waspada, Anda bisa terkena. Mungkin Anda sehat karena Anda punya daya tahan tubuh yang baik, tapi bagaimana dengan orang sekitar Anda? Bagaimana dengan orang tua Anda? Ya, jadi guys, di video ini saya pengen teman-teman tahu bahwa coronavirus ini bisa ditransmisikan lewat droplet, bahkan sekarang kabarnya bisa juga lewat airborne. Dan artinya kalau sudah bisa lewat transmisi udara, ini bisa semakin luas, banyak orang yang positif corona. Dan semoga bukan Anda. So stay healthy guys, ya. PHBS kata kuncinya, pola hidup bersih dan sehat. Mudah-mudahan Allah tetap menjaga kesehatan kita. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa mendapatkan manfaat dari video ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Semoga banyak orang yang mendapatkan manfaatnya dan teredukasi. Saya Dr. Andika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.